15 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya. 2 Romawi dalam eksepsi menyatakan eksepsi tergugat dan tergugat 2 intervensi tidak diterima untuk seluruhnya. 3 Romawi dalam pokok sengketa. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor MTTAH 01 AH.1101 tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. 3. Mewajibkan kepada tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor MTTHH-01.11.01 tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya. 4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya. 5. Menghukum tergugat dan tergugat 2 intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp348.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 20. Sementara itu, pakar hukum tata negara Marwarar Siahaan sejak awal menegaskan dari awal sengketa kepengurusan Partai Golkar tidak pas untuk dibawa ke PT UN. Marwarar menyatakan Menteri Hukum dan HAM hanya melaksanakan undang-undang. Bahkan jika SK Menkumham dibatalkan, keputusan Mahkamah Partai Golkar tetap berlaku. Pas untuk dibawa ke Tundang karena dia itu adalah suatu keputusan yang sifatnya hanya melaksanakan amanat undang-undang. Kalau misalnya pun dibatalkan keputusan di Menkumham tentang pendaftaran, apakah putusan Mahkamah Partai itu berubah menjadi tidak sah? Itu yang menjadi mereka tidak melihat secara pas. Seharusnya itu yang dipersoalkan, bahwa putusan Mahkamah Partai itu tidak berdasar hukum atau apalah segala macam yang dikemukakan mereka ini, tapi jangan dibawa ke peradilan tun. Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi sempat mengirimkan surat dalam proses persidangan di PT UN. Surat Muladi menjelaskan tentang keputusan Mahkamah Partai Golkar. Dalam surat ini Muladi menyatakan Mahkamah Partai Golkar telah mengeluarkan putusan dan sifatnya final dan mengikat. Muladi juga menyatakan 2 hakim Mahkamah Partai menyatakan kepengurusan Munas Ancol sah dan 2 hakim lainnya menyatakan tidak berpihak. Iya, Majelis Hakim PT UN membatalkan SK Menkumham soal keabsahan Golkar kepengurusan Munas Ancol di bawah Agung Laksono. Apa tanggapan dari Menkumham? Langkah apa saja yang akan diambil oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli atas putusan ini? Langsung kami tersambung dengan Menkumham dari Boston, Amerika Serikat. Selamat sore waktu Indonesia Barat, Pak Yasona. Ya, selamat sore. Selamat pagi kita di sini. Baik, Pak Yasona, kita sudah mengetahui bersama bahwa ada keputusan dari Majelis Hakim PT UN, putusan dari Majelis Hakim PT UN soal gugatan terhadap SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono, dan putusannya adalah membatalkan SK dari Menkumham. Apa tanggapan dari Anda, Pak Yasona, sebagai Menkumham? Ya, pertama dulu kita harus mempelajari ya. Saya tidak buru-buru ya. Saya harus mempelajarinya keputusan tersebut dulu ya. Dan saya sudah minta tim mempelajari ya. Segera saya perintahkan tim hukum kita mempelajari keputusan tersebut karena ada ultra petita, ya, ada ultra petita dan putusan itu merembet kemana-mana yang di luar kewenangan TUN, ya. Jadi kelihatannya hakimnya terlalu bersemangat ini memberi keputusan. Jadi kami harus nilai dulu, ya, aspek yuridisnya mengenai keputusan itu, ya. Seharusnya kan pengadilan itu hanya memutuskan apakah putusan Menteri Hukum dan HAM itu sesuai dengan Mahkamah Partai atau tidak.
pengadilan pun tidak berwenang sampai sejauh itu membedah putusan Mahkamah Partai seharusnya, ya. Dia di luar domainnya, itu di luar kewenangan absolutnya. Jadi memang Ya, tidak kemudian dibenarkan ya hakim melakukan ultra petita kalau menurut Anda ada unsur ultra petita di sini? Hakim telah memberikan keputusan ultra petita, ya, membalikan ke Munas Rio yang seharusnya 2 kongres sudah selesai, ya. Seharusnya dia hanya berpijak pada apakah keputusan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai atau tidak, kan itu. Kan ada beberapa pendapat mengatakan itu di luar kompetensi absolut. Tapi anyways, jadi ini keputusan saya katakan dalam tanda kutip terlalu bersemangat. Terlalu bersemangat, oke. Terlalu bersemangat dan merembet kemana-mana. Ada apa? Jadi itu yang kita mau nilai dan kemudian kalau kita melihat memang dasar yuridis mereka itu tidak kokoh dan apalagi ada ultra petita, ya nanti kita putuskan seperti Pak apa. Yasona, Ya? Pak Yasona, bagi publik yang tidak terlalu paham soal ultra petita dan unsur melampauinya, mungkin bisa Anda jelaskan di mana letaknya sang hakim ini melampaui misalnya? Mengembalikan keputusan ke Munas Riau, bagaimana mungkin itu terjadi gitu kan? Itu kan sudah di luar domain keputusan dia. Hakimnya tidak berhak lagi kemudian merembet-rembet ke soal pilkada lagi, itu kan di luar kewenangan pun. Dia hanya boleh menilai keputusan Menteri Hukum dan HAM itu sesuai Mahkamah Partai atau tidak, titik, itu aja. Dan itu tidak dimohonkan oleh dalam gugatan dan lain-lain, kan itu ultra petita. Jadi itu saya katakan putusan yang bersemangat dalam tanda kutip, ya. Bersemangat dalam tanda kutip. Jadi mengembalikan putusan majelis hakim yang mengembalikan kepada Munas Riau tahun 2009 itu di luar kewenangan. Tidak bisa menurut Anda ya? Dari dulu lah, tapi menurut saya kan ada kok bisa gitu ya. Mahkamah Partai jelas kok gitu. Tidak ada mempertimbangkan tentang Mahkamah Partai, tidak ada mempertimbangkan soal Munas Riau atau tidak. Yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Partai adalah tentang Munas Bali atau Munas Ancol, kan begitu. Kita harus tunduk kepada undang-undang partai politik. Sebenarnya domainnya di sana saja. Cukup tentang yang digugat bahwa apakah SK Menkumham ini sesuai dengan putusan Mahkamah Partai atau tidak, begitu ya? Hanya di situ saja, tidak kemana-mana. Hanya di situ, tidak kemana-mana. Dan itu yang diminta dibatalkan, kan? Nah, oleh karena perkembangan sesuatu dan hal kok dirembet-rembetin kemana-mana gitu. Tapi saya menghimbau ya sebagai pemerintah menghimbau kedua belah pihak, udahlah ini jalannya untuk rujuk aja lah. Karena selesaikan aja secara islah. Itu akan lebih baik untuk ke depannya. Saya kira begitu. Cuman ini kan terjadi karena memang proses islahnya tidak bisa ditempuh sejak awal begitu kan Pak, dan sudah berulang kali. Tapi kita bicara konteks yang sekarang misalnya. Segala sesuatunya harus dimensikan. Kan? Pak Yasona, salah satu majelis hakim itu, mohon maaf Pak Yasona, salah satu majelis hakim itu berargumentasi kenapa memutuskan soal pilkada karena ini sengketa di Partai Golkar ini mengganggu agenda politik nasional sehingga harus ada putusan yang kemudian juga mengakomodir bahwa tetap bisa mengikuti pilkada serentak. Salah satu alasannya sehingga ketika dibatalkan SK yang dari Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Munas Ancol di bawah Agung Laksono, maka ditariklah kembali kepada Munas Riau. Itu salah satu argumentasi kurang lebihnya seperti itu Pak Yasona. Ya makanya kami mau kaji dulu itu. Menurut saya kan terlalu jauh itu lompatannya gitu ya. Tapi itu kami akan pelajari dulu, makanya saya bilang saya pelajari dulu, kita pelajari dulu. Undang-undang lagi kembali pakar-pakar ya, pakar-pakar. Kan kemarin ada juga pakar-pakar yang berpendapat bahwa akan dikembalikan ke sana, nggak otomatis gitu ya. Jadi tetap perseteruan yang tidak bisa, jalan terbaik sebetulnya adalah udahlah musyawarah mufakat, kembali kepada Pancasila, musyawarah mufakat saja. Demi kepentingan bersama dan kepentingan agenda politik nasional, duduk saja bersama. Itu akan lebih baik daripada ini. Pak Yasona, nanti kami akan tanyakan lebih lanjut apa langkah yang akan Anda ambil, tapi sementara kita break terlebih dahulu Pak Yasona untuk jeda komersial.